Oke, selamat siang teman-teman Oya Toso. Kembali lagi bersama saya Romi Gule dan rekan saya. Selamat siang. Nah, teman-teman Oya Toso, mungkin di event-event sebelumnya ya, itu kita membahas masalah bisnis mulu, ya kan? Masalah legal hukumnya. Masalah hukum Ya, mulu. benar. Kayaknya pusing juga gitu kan? Pusing nggak pusing sih, Pak? Oh, pusing nggak pusing, tapi yang jelas kan bermanfaat ya. Ya, yang jelas bermanfaat. Ya. Nah, kali ini Ya. kita itu ingin refreshing dong. Benar. Ya kan, ingin refreshing. Ya sedikit-sedikit galau-galau dikit lah, ya kan. Ya. Nah, hari ini tuh kita menghadirkan sosok tokoh rohani. Benar. Ya, siapa yang nggak suka tokoh rohani kan? Benar. Nah, ini adalah sosok tokoh rohani asli dari Nias. Ayo. Ya, Bang ya. Dari Pulau Nias gitu. Dari Pulau Nias, jauh-jauh loh dari Pulau Nias, ya kan? Oke, jadi topik kita kali ini itu kita mau ngulek-ngulek. Nah, istilahnya ngulek-ngulek. Ya, benar. Ngulek-ngulek itu dari sisi seorang musisi itu gimana pada saat pandemi gini? Benar. Ya kan? Gimana saat pandemi ini? Nah, teman-teman Oya Toso, tonton terus Oya Toso. Nanti kita akan ulas, akan telisik terus tentang musisi dari Nias ini, ya. Setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, jadi gitu Kak. Jadi pada saat Berarti kita latihan ya? oh enggak, ini udah Eva bulanan ini sama Futa dan nanti ada unit. Jadi nanti kan dikat. Nah, setelah sesi nanti maksudnya tepuk tangan, mesti tepuk tangan. Oke, Oke, itu sesi udah pertama. Sekarang nanti kembali ke Kak Shirley ya. Halo teman-teman Oya Toso, kembali lagi bersama kita. Program seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu berbicara kita ingin mengulek, apa sih istilahnya mengulek ini ya, mencari tahu sisi dari sisi musisinya itu. Benar, memahami lebih dalam lah ibaratnya. Apalagi pada saat pandemi ya kan, Ya. nggak bisa manggung ya kan, nggak bisa kemana-mana lagi gitu. Benar. Nah, kita telah kehadiran tamu yaitu dengan Kak Shirley Buaya, tapi bukan buaya apa ya gitu ya. Ini markanya. Ini adalah marga dari khas Nias, Suku Nias. Nah, Ya. bersama Kak Shirley Buaya nanti kita akan cari tahu dari sisi musisi Kak Shirley. Karena yang kita kenal selama ini tuh ya, Kak Shirley sebagai penyanyi ya kan. Tapi Kak Shirley sehat-sehat aja kan Kak? Ya, sehat. Sehat-sehat aja ya. Amin. Sehat-sehat aja. Tapi kan di pandemi ini kan mulu di rumah gitu kan. Oke teman-teman yang soto, kita dengarkan tentang, kita ingin tahu nih Kak, dunia musik di platform digital, bagaimana maksudnya dengan adanya digital ini dunia musik itu bagaimana? Oke, silakan Kak Shirley sharing ke kita. Oke, sebelumnya terima kasih ya ke kesempatan yang baik sekali. Kita boleh sharing-sharing di sini, dan buat Kak Romi, Kak Selamat, terima kasih bisa jumpa di sini. Tapi luar biasa loh Kak, maksudnya jarang loh kita undang penyanyi yang kebanyakan itu kalau bukan pemabuk. Yang penting jangan penjudi ya. Itu menandakan hidup ini penuh warna. Penuh makna ya, oke Kak. Oke, lanjut Kak. Ya teman-teman, musik atau penyanyi di dalam menggeluti atau menghadapi perkembangan ya dunia digital ini ya. Jadi menurut saya sih sebenarnya perubahan itu positif ya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya.
Dan berkaitan dengan perkembangan digital bagi musisi secara spesifik kali bagi penyanyi ya. Seperti saya, walaupun saya di jalur lagu rohani dan pelayanan, tapi saya pikir prinsipnya semua berlaku ya. Hampir sama Bagi semua gitu, lagu ya. ya. Ya, jadi saya melihat sih di perkembangan digital ini sebenarnya membawa dampak yang positif bagi kami sebagai penyanyi. Salah satunya adalah dalam hal memproduksi dan distribusi lagu ya gitu ya. Jadi kalau saat ini, contoh saya sendiri ketika memproduksi sebuah lagu itu sudah lebih mudah, lebih gampang dibanding sebelum pandemi dan tentunya sebelum terjadi perkembangan yang pesat seperti ini di masa digital. Jadi kalau dulu mungkin saya membuat sebuah lagu itu membutuhkan waktu yang panjang dan juga biaya juga yang tidak sedikit. Benar. Gitu ya. Misalnya dulu saya harus rekaman pergi ke studio, lalu kemudian setelah itu harus mengemasnya dalam bentuk CD, gitu ya. Benar. CD dan kemudian harus mendistribusikan lagi dengan cara yang cukup panjang juga. Gitu. Jadi kita harus menjual kemana-mana, mengantarnya, mendistribusikannya. Gitu. Tapi sejak perkembangan digital ini begitu luar biasa, itu mempermudah proses produksinya. Jadi seperti saat ini saya bisa rekaman recording di rumah, home recording. Ya, saya rekaman di rumah. Nggak mesti ke studio ya kan? Nggak mesti ke studio. Dan di tempat saya sendiri sudah saya rancang satu ruangan sendiri itu yang saya gunakan untuk recording. Nah ini, jadi kan kalau kamu kemarin saya lihat recording sendiri itu bukan tempatnya. Ya, Coba itu kan coba saya kemarin. Kamu kan bukan hak milik. Ini nanti kita semuanya. Jangan cuma sebarang cover. Oke, berarti maksudnya udah ada ruang tersendiri kayak tersendiri, walaupun masih dalam pembenahan gitu ya, belum khususnya kedap suara. Oke. Itu penting ya Kak ya. Nah, kalau misalnya peralatan sekarang juga banyak pilihan ya. Jadi saya sih melihatnya positif sekali ya, luar biasa. Peralatan recording itu sebenarnya tidak harus yang mewah-mewah gitu, ya kan? Canggih-canggih atau gimana. Yang penting kita bisa menggunakannya aja ya. Jadi itu lebih mempermudah. Lalu pendistribusiannya juga jauh lebih mudah saat ini. Ya mungkin kakak berdua tahu ya, Spotify, platform digital yang sudah tersedia. Jadi kita lempar ke situ aja, kita hanya tenang-tenang di rumah dan kita mendengarkan dia. Otomatis berjalan ATM. Amin. Jadi tapi memang yang penting jadi berkat dulu ya. Ya itu mungkin. Lalu pendengar pun akan lebih mudah menemukan akan karya atau lagu kita. Karena berkaitan dengan perkembangan digital, kemudian internet yang sekarang ini nggak hanya ada di kota besar. Jadi di pelosok-pelosok pun sudah masuk. Sudah di mana-mana kan. Iya, jadi mereka tinggal buka aplikasi Spotify ya teman-teman ya, bisa buka Revivo, Spotify, di sana ada Sherly Buaya juga ya. Sherly Buaya udah masuk di Spotify. Revivo. Revivo terus iTunes. Udah masuk iTunes ya? Iya. Saya soalnya bukan pengguna iPhone. Tapi kan saya cari di Android. Terus di mana lagi Kak? Langit Musik, Deezer. Langit Musik. Ya. TikTok juga ada. TikTok juga ada. Suka TikTok? Ya. Nah, yang teman-teman yang suka TikTok ini bisa cari Kak Sherly Buaya ya. Tadi disampaikan pakai iTunes, siapa yang menggunakan iTunes ya kan? Spotify, Joox kayak gitu, Langit Musik. Nah, di YouTube juga ada di YouTube juga ada. Jadi mau lihat lagu-lagunya Kak Sherly juga bisa lihat di YouTube juga kan bisa. Ya, Oke Kak. Jadi saya melihat bahwa dari sisi budget itu dampaknya itu selain memudahkan sistem kita untuk recording juga banyak sekali pangkas biaya sih. Iya. Kalau kita rekaman di studio berapa sih?
Beda-beda Kak. Relatif Pak Imam. Beda-beda. Iya. Tapi Beda-beda gimana? karena Saya juga belum tahu maksudnya. ada studio yang memang perlengkapannya itu udah bagus banget gitu ya, udah memang pro, udah bagus sekali. Ada juga yang memang medium biasa. Tapi sebenarnya kalau recording nih ya, yang paling diperlukan adalah skill dari operatornya sih. Benar. Oh, operatornya itu. Gitu ya. Jadi bukan hanya dari musisinya ya, bukan hanya dari penyanyi ya. Iya, Ya, boleh tapi jadi operatornya suara. juga ya. Iya. Operatornya itu ngerjainnya apa sih kan? Operator itu Tak kira di pabrik kan ada operator ngerjain mesin gitu kan. Maksudnya dia sebagai operator ngerjain. ya, jadi ketika kita recording dia yang mengoperasikan peralatan untuk recording. Oh, Dan- gimana nanti kalau suaranya apa gitu ya? Ya, jadi Naikin volume gitu atau mungkin ada yang suaranya belok-belok bisa dilurusin lah kayak gitu. Mesin lah ibaratnya. gitu. Benar. Tapi lebih ke ini sih, lebih ke menemukan ketika recording penyanyi ini dapat soul-nya ketika recording. Karena nanti ada lagi bagian lain mixing mastering bisa dihandle sama operator ini Iya, juga, benar. tapi bisa juga orang lain gitu. Oh. Jadi kalau betul tuh hanya ayo rekaman gitu kan, tapi dia bisa memandu ya, maksudnya itu dia tahu juga kan menghasilkan bagian memandu derek ya, dereknya, vokal. derek vokal. Oh, jadi gitu ya Kak. Jadi dengan perkembangannya teknologi ini satu tadi mungkin yang saya memudahkan dalam hal recording. Kalau recording terus publishingnya, distribusinya lebih mudah kan. Sekarang nggak perlu pakai CD lagi kan, udah tinggal Langsung sekarang. ya rekam, nanti masukin di laptop, tinggal sharing Iya. diedit, tinggal sharing di misalnya iTunes tadi kan gitu ya, TikTok. di platform digital. Iya. Kalau dulu ngirim kaset kemana, Iya. ketemunya di mana, Belum lagi di bon lagi. belum lagi. Ambil dulu ke depan dibayar. Lagi minta gratis ya. Saya ngutang dulu ya. Oke, terus yang kedua tadi dari sisi budgeting. Ya. Budgeting itu ya kita juga maksudnya sedikit lah di dunia online ini namanya budgeting itu kalau udah masuk ke dunia online ya nggak perlu misalnya kita promo beli flyer atau brosur, mendingan sharing aja di media sosial ya kan. Cepat. Benar lebih cepat ya. Oke. Thank you Kak Sherly. Nah, Kak Sherly ini sebenarnya dominan di rohani, ada nggak rohani keras, rohani lembut? Siapa tahu Yang ini mana tahu lah gitu. seperti misalnya penyanyi Iwan Fals, ya kan? Ya. Dia kan orangnya ada visi ke apa namanya itu ya, geram kayak gitu Ya. kan. Ya kan itu mengekspresikannya Ya, dia kan. benar. Ada juga musisi yang melo, ya kan. Yang lagu. Nah Kakak Sherly ini bagian rohani nih. Takutnya Kak Sherly memberontak juga. Jadi maksudnya karakter lagunya apa gimana? Iya, karakter lagunya gimana? Keras, slow aja. Perasaan saya sih slow. Soalnya kan saya pernah nonton juga. Oh, pernah nonton juga ya? Iya, slow. Oh, luar biasa. Berarti slow ya Kak? Maksudnya lagu semangat, lagu semangat Iya. atau Ya, jadi kalau lagu-lagu saya selama ini sih dari 9 album ditambah dengan single yang saya rilis selama pandemi ini, hampir semua sih genrenya pop. genre pop. Nah, ini saya juga baru paham itu namanya genre pop. Oh, ini kelas-kelasnya. Kayaknya kita ya udah bagian Kak Sherly aja lah ya Bang. Kita bagian nanya-nanya doang. Oke, berarti istilahnya ini bukan pengalaman pribadi kan bikin lagunya kan? Kebanyakan pengalaman pribadi. Oh, pengalaman pribadi. Ini Kebanyakan. berarti kebanyakan susah kan? Seharusnya kan memberikan semangat ya. Tapi bukan itu mas saya. Poinnya adalah lagu rohani itu yang memberikan semangat buat banyak orang. Iya. Poinnya di situ. Karena Menginspirasi lah gitu. hanya menginspirasi ya. Jadi kalau teman-teman istilahnya lagi bingung atau lagi merenungkan sesuatu, apalagi pada saat pandemi ini kayak gitu, ya mungkin bawakan lagu rohani dari Kak Sherly.
yang memberikan semangat buat teman-teman Wayang Menguatkan, Torso, ya. menguat. Ya, Oh, menguatkan. nah itu. Jadi kata kunci lagu-lagunya Kak Shirley itu menguatkan teman-teman Wayang Torso. Tepuk tangan dong. Wah, luar biasa ya. Nah, kondisi saat pandemi. Jadi setelah pada saat pandemi ini kegiatannya apa aja, Kak Shirley? Kita ini stay at home sudah sejak Maret ya. Ya. Dari Maret itu saya tanggal 20 persis saya pulang dari Malaysia. Itu di rumah sampai hari ini. Ya kita keluar sih kebutuhan yang urgent aja ya. Tapi berkaitan pelayanan memang semua sudah yang offline ya, yang keluar udah nggak ada. Jadi apa pesan online makan juga gitu ya. saya nggak Semuanya mau. online. Oh, sama kita juga Pak. Kita juga pesan online. Jadi untuk pelayanan offline sudah tidak ada. Tapi kegiatan maksudnya sebagai penyanyi atau pelayanan juga kebanyakan online juga gitu ya. Ya, jadi memang walaupun di rumah kita tetap pelayanan. Iya. Jadi kayaknya sih sebenarnya selama di rumah jauh lebih banyak ya, jauh lebih banyak harus kita lakukan termasuk pelayanan gitu. Nah pertama memang seperti yang Pak Romo bilang, pelayanan online tetap berjalan, misalnya ada ibadah pemuda di mana minta saya pembicara secara virtual ya, ibadah secara online itu berjalan. Tapi yang paling saya rasakan selama di rumah adalah justru pelayanan lebih ke individu ya. Pandemi ini kan tidak mudah ya untuk dijalani, dihadapi semua orang. Benar. Semua dampaknya itu terasa gitu. Kalau kita bicara susahnya, mungkin banyak susahnya, tapi sebenarnya tidak juga. Jadi makanya saya bilang tadi pelayanan di rumah lebih banyak saat ini karena kita harus kuat dulu, khususnya mungkin pelayan-pelayan yang sudah mengkhususkan hidupnya. Benar. Saya lebih fokus di situ. Jadi lebih kuat sehingga kita bisa mendengar, mendampingi orang-orang, teman-teman yang sedang dalam kesusahan dalam musim pandemi ini. Berarti sejak pandemi ini malah lebih fokus banyak waktu untuk berkarya Itu satu. pelayanan malahan. Jadi kayak full time jadinya ya. Soalnya kalau kita bicara offline juga, misalnya kita pelayanan ke Bekasi dari Bogor nih ke Bekasi. Nah itu waktu aja udah berapa lama kan, 1 jam ya, 1 jam atau berapa lama. Nah kalau di rumah mungkin itu kan bisa kita mendoakan banyak Kapan orang, saja. kapan Ya. saja gitu kan ya. Lebih banyak ya. Jadi waktunya kita untuk buat mendoakan orang dalam pelayanan atau bermusik, bernyanyi itu mungkin kayaknya lebih banyak Ya. kalau di rumah gitu ya. Ya. Jadi salah satunya pelayanan seperti Karolin bilang menulis lagu. Itu juga menurut saya pelayanan ya, panggilan justru karena tidak mudah ya menulis lagu dan menuangkannya dalam kalimat itu juga menurut saya itu benar-benar Apalagi lagu rohani ya kan? apalagi rohani. Apalagi rohani. Nah itu jadi Jadi terus biasanya berkarya. Kak Shirley berdoa dulu atau gimana? Maksudnya dapat ilham atau apa sih namanya istilahnya? Ya, Ilham dulu ya, atau inspirasi ya. oh dapat inspirasi dulu baru didoain gitu ya. Nggak selalu juga sih, tapi dalam secara keseluruhan pelayanan seperti menulis lagu dan menyanyi kan memang selalu kita doakan supaya Tuhan pakai. Tapi saat menulis lagu tidak selalu bisa ngajak berdoa, kadang kan munculnya juga inspirasi kapan aja. Iya benar. Oh iya. Gitu. Nah itu lain kalau misalnya ada ininya Oh sendiri. iya. Berarti kalau teman-teman, siapa tahu kan ada yang tertarik ini bikin Iya. lagu. Iya. Kayaknya saya juga bikin lagu rohani apa? Kayaknya lagu reggae aja. Boleh. Jadi boleh. teman-teman Oyatoso, kalau seandainya teman-teman juga ingin bertanya sama Kak Shirley, sharing-sharing tentang bagaimana menulis lagu rohani atau apa dalam pelayanan, mungkin bisa menghubungi Kak Shirley ya, Shirley Buaya, bisa melalui Instagram, Facebook, YouTube, bisa kontak Kak Shirley di situ gitu. Nah, jadi pada saat ini semua sehat-sehat ya Kak? Sehat, Keluarga? puji Tuhan sehat semua. Oke. Keluarga di Jakarta atau di
Nias Ini keluarga, ini kalau orang tua sih di Pekanbaru. Oh, keluarga Pekanbaru. Di tempat adik-adik saya. Di Jakarta saya dengan 2 orang adik saya, jadi kita 3 orang. Cuma terpisah-pisah, di Bekasi ada. Oh, bukan satu tempat ya. Jadi saya sendiri. Tapi semuanya sehat ya Kak Cindy ya. Wah, itu yang kita harapkan di momen kali ini, karena bisa aja yang kita undang nggak sehat kan ya. Makanya. Puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat. Nah, teman-teman Oya Torso, nanti kita akan dengarkan lagi cerita Kak Sherly, dan tetap tonton terus ya Oya Torso. Nanti Kak Sherly akan mempersembahkan sebuah lagu yang tentunya itu lagu yang membuat teman-teman Oya Torso tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Mau dalam pekerjaan, dimanapun, apalagi pada saat pandemi ini. Oya Torso kembali lagi bersama kita setelah pesan-pesan berikut ini. Halo teman-teman Oya Torso, kembali lagi bersama kita di program Oya Torso. Tema kali ini seperti yang kita sampaikan dari awal, itu berkaitan dengan sosok tokoh penyanyi yang kebetulan asli dari Nias. Nah, ini Kak Sherly tadi udah bercerita tentang keadaan, terus gimana masalah musik dengan perkembangan teknologi digital, dan kemudian kondisi saat ini puji Tuhan dalam keadaan sehat. Dan kita ini mau nanyakan hal yang lain Kak. Jadi sekarang kan ada PSBB, muncul lagi, tutup lagi PSBB ya kan. Nggak tahu COVID yang tahun ini bisa tutup tahun kan nanti. Tutup tahun kan nanti Ya, mudah-mudahan dah. Tutup COVID juga ya. Tutup COVID juga. Nah, semoga semua tutup tahun lah, semoga semua tutup tahun. Nah, Kak Sherly, kegiatan yang atau aktivitas yang fokus ke musik sekarang itu, atau musisi, atau mau tadi buat lagu ya. Sekarang yang lagi running apa nih? Oke. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Oya Torso, semoga dapat dukungan, tetap semangat ya gitu kan ya. Apalagi yang dikerjakan? Ya teman-teman, saat ini yang lagi saya kerjakan, pertama menulis lagu itu terus saya lakukan, kemudian merancang musik dari lagu-lagu yang sudah ada. Nanti saya akan lanjutkan tukar ide dengan arranger saya sendiri sih. Tapi paling tidak saya memikirkan kemudian arranger lagu itu sendiri, karena saat ini sedang menjadwal, teman-teman dukung doa ya, saya sedang mendoakan juga dan menjadwal bisa berkolaborasi dengan teman-teman anak-anak muda, bahkan anak-anak yang asli orang Nias. Oh, asli dari orang Nias, luar biasa ya. Berarti ada collab-nya nih ya Kak? Ya. Oh, ada kolaborasi nanti ya? Wah, kita nggak diundang Mat. Kita cukup jadi host aja. Iya, tapi memang dalam hal ini memang tidak boleh tidak ada ya Kak Roni dan Kak Hamid. Oh iya. Kalau tidak, itu pemilu utama ya, menyiarkannya. Oke, berarti nanti akan ada kolaborasi bersama teman-teman kebetulan Nias. Ya. Dan itu saya memang tidak tahu, belum pastikan itu kapan, karena semua perlu proses, dan ini juga ujung tahun ya. Kita juga persiapan pelayanan di Natal walaupun secara virtual, tapi itu sudah masuk dalam rencana planning saya, dan juga ya tentu saya doakan gitu kan segala sesuatu ya. Nah, karena saya melihat potensi anak-anak Nias, teman-teman Nias ini dahsyat ya, mereka mengikuti perkembangan juga luar biasa. Potensi bernyanyi dan menulis lagu juga luar biasa. Karena Kak Roni dan Kak Salman terakhir-terakhir ini selama pandemi, saya juga menyanyikan beberapa lagu ciptaan teman-teman Nias. Wah, jadi saya bangga gitu loh. Bukan hanya saya yang ini ya, tapi mereka juga menjadi berkat dengan saya menyanyikan. Dan saya berterima kasih buat teman-teman yang
mengizinkan, saya berkenan Berkenan ya. saya nyanyikan lagu mereka, dan itu sangat memberkati karena yang mendengar, apalagi kalau di Indonesia ya Kak ya, Oh iya. yang mendengarkan bukan hanya orang Nias gitu. Jadi Iya. orang-orang lain tuh jauh mereka diberkati. Lagu rohani Nias atau lagu maksudnya rohani? Ada yang lagu Nias, ada yang lagu bahasa Indonesia. Jadi kalau lagu bahasa Indonesia kan jangkauannya memang kisahnya lebih luas lah ya. Iya, benar. Jadi banyak orang diberkati. Tapi lagu Nias juga, yaitu salah satu cara kita terus melestarikan bahasa kita. Nah, itu yang perlu kita pertahankan, ya. pertahankan. Perlu dilestarikan itu bahasa bahasa ibu. Bahasa ibu Iya. kita. Bahasa ibu ya. asalnya kita dong. Bahasa asalnya kita lah. Mau teman misalnya dari asalnya timur, pertahankan bahasanya gitu kan. Mau dari Jogja, Papua, Kalimantan itu kebetulan saya punya mantan. Gitu. Oh iya. Ya, orang Kalimantan nama. Itu kan dulu Bang. Iya. Sekarang udah Untung nggak ada. istri. Tapi masih ngejali kan sekarang. masih GG-an. jadi teman-teman, maksudnya dimanapun mau asalnya dari mana, kita sampaikan buat teman-teman, pertahankan bahasa atau lestarikan bahasa asli maupun adat istiadat meskipun tidak full. Jadi setidaknya dilestarikan lah begitu. Nah, ini yang kita harapkan juga bagi teman-teman Loya Troso, apalagi dari Nias ya Kak. Ya jangan ada ini Kak, masalahnya udah nyampe ke Jakarta lupa bahasa Nias. Ada apa istilahnya itu? Olifu udah saya gitu. Olifu udah saya. Jadi sebaiknya ya jangan lupa lah bahasa kita dari daerah mana gitu. Oke, jadi kegiatan itu aja ya Kak. Mungkin saya tambahkan kegiatan lain adalah saat ini saya bekerja sama dengan Revivo. Oh, Revivo. Jadi untuk puji Tuhan, setelah mereka mendapatkan lagu saya, mereka puji Tuhan mereka bilang bagus. Jadi mereka yang menawarkan sih supaya bisa secara eksklusif ke Revivo, lalu wawancara ya online di radio. Wah, biasa. Jadi mereka yang tapi belum wawancara di radio kan? nanti November. Wah, ingat kan Tanggal kita dulu. 17 November. Oh ya, Tolso yang duluan. Oh ya, channel memang the best. Ya, oke, berarti Revivo ini sebagai lembaga. Ini salah satu platform digital. Oh, platform digital. Oke, berarti Ada kerjasama khusus dengan publishing yang saya minta untuk menaungi saya punya lagu. Jadi mereka meminta untuk bisa lebih disebarluaskan lagi gitu. oh, nggak apa-apa Kak. Nanti Loya Troso kita akan bantu sebarluaskan. Tenang. Kita Shirley Buaya, kita akan backup. Di Oya Channel itu sudah membantu sekali. Iya. Nanti ada Oya channel yang lain ya. Namanya aja Oya. Oh ya banyak. Jadi kalau tentang apa? Kalau kita bicara channel Nias itu namanya ada Tanuniha, Ya. ada Kepulauan Nias. Ini itu merangkum ya. udah ribuan itu followernya kan. Ya gitu Udah ya. ribuan followernya. Puji Tuhan ya. Ini Nah, juga nanti- bakal ini cepat ini ya. Iya, Amin. ya harus dong. Ya, jadi teman-teman jangan lupa untuk kunjungi channel Oya Channel. Oh, harus Kak. Dan Harus. mendengarkan pesan-pesan yang sangat penting ya untuk kita kotai bersama sebagai khususnya anak-anak Nias. Anak ya Nias, kan? Benar. Bukannya anak-anaknya, khususnya Ononiha artinya semua kalangan. Semua Orang tua, kalangan. anak muda, anak kecil. Oh, masuk semua di sini Kak. Iya, Mau anak berjabat, kecil itu pasti masya gembira. Allah. Iya. Benar. Soalnya Mau- hostnya aja tuh penuh sukacita ya. Amin. Oke, jadi ada kegiatannya tadi itu arrangement lagu sama terus ada kegiatan sama publishing juga gitu ya. Terus mau kolaborasi dengan Beberapa anak Nias. beberapa anak Nias. Satu lagi yang terakhir. Ah, Satu lagi mungkin bisa bantu doa juga ya teman-teman. Ini sih saya share aja. Kadang-kadang kita berencana tapi kadang-kadang ketakutan mengganggu, bisa nggak ya? Tapi nggak apa-apa, saya share aja. Mungkin itu lebih membuat
saya lebih pasti mengerjakannya, dan teman-teman juga saya yakin semua punya hati yang baik. Amin. Mendukung saya, mendukung kita. Ya. Mungkin kita bisa kerjasama. Mungkin tahun depan, awal tahun saya ingin rencana membuat konser, mini konser, ini secara virtual. Saya nggak tahu kondisinya nanti gimana ya. Oh, virtual konser itu. Virtual konser, tapi belum tahu kondisinya. Kalau COVID-nya sudah tutup, ini ya kita offline tahun depan konsernya. Offline. Tapi kalau belum, konser lagu rohani juga sih. Berarti rencananya ada virtual Mini konser. Iya. Virtual konser ya. Iya, betul. Jangan mini Kak Besarin aja Kak. Besarin aja ya. Virtual konser. Pokoknya virtual Ya. konser. Nah, lah. virtual Ya. konser, Di doain tahun Kak Shirley bersama tim, bersama kita juga nanti akan bantu Yes. untuk mempublikasikan konser virtual ini. Ya. Oke Kak, itu udah janjinya kita Kak. Ya. Jadi kita dari segi kita bantu, nanti kita tunggu dari teman-teman. Saya tagih ya. Siap. Apapun itu buat Kak Shirley, apalagi dalam rohani saya senang. Ini buat Tuhan ya. Ya, amin. Buat Tuhan ya. Oke, dari tadi diam Iya, dulu ya. saya Saya tanya dong. Jadi ada orang yang memulai dengan menulis lagu, memulai dengan nada, ada yang memulai dengan lirik. Nah, kalau saya mungkin lebih ke nada. Oh, ada dulu ya kan, Nah, itu baru liriknya. Iya, gitu. karena apa? Karena lirik itu saya sudah ketemu dari pengalaman Iya. hidup. Benar. Dan itu lahir juga dari kebiasaan menulis. Jadi misalnya saya punya pengalaman ditolong Tuhan pada masalah apa gitu kan, saya udah tahu nanti saya tuangkannya apa. Jadi saya lebih ini dengan nada dulu. Jadi ketemunya bisa kapan aja, pas saya mungkin dalam mobil, pas saya naik Gojek pun. Nah itu kadang supaya kita nggak kehilangan nada itu, saya ambil handphone, saya Langsung direkam gitu. Iya. Nanti di rumah baru saya rakit ya, saya tulis dalam, saya tuangkan dari sebuah lagu. Gitu. Nah kendala tadi yang tanya Iya, ya. kendalanya kan. Iya, Kendalanya benar. adalah kalau lagi nggak pegang handphone, dapat nada yang bagus. Benar. Jadi ya kalau saya ingat sampai rumah, kalau enggak itu kadang-kadang. Terus yang kedua, kendala nulis lagu sebenarnya nggak terlalu ini sih ya. Kalau kita nggak ada alat musik itu bisa kendala juga ya bagi Benar. seseorang, tidak selalu juga, tidak selalu. Tapi kalau saya pegang musik mungkin lebih cepat. Lebih cepat juga gitu ya. Ya, jadi istilahnya kan ya mau pembisnis, ya kan mau sebagai lawyer, mau sebagai musisi, itu juga nggak mulus-mulus aja gitu kan. Pasti ada hambatannya, Pasti kendalanya ada, lah gitu. nah pasti ada kendala, baik tadi Kak Shirley cerita menulis lagu ada aja kendala. Kendalanya. Oh iya, satu lagi kendala boleh saya potong nggak? Itu ya uniknya menulis lagu itu, satu lagu saya bisa selesaikan itu sebulan loh. Hah? Iya, Sebulan? Iya. Kirain cepat kan ini. Kirain satu hari itu. Satu hari jadi gitu. Berarti kan. maksudnya paling cepat. Kalau target waktunya sih nggak bisa ditentukan. Cuma maksudnya bisa, kita saat ini saya lagi ini banget moodnya ya, Iya. udah dapet banget inspirasinya, 5 menit juga jadi. Tapi saya kadang-kadang nulis lagu itu bisa sebulan lebih. Saya kan minggu ini dapat bait pertama, gitu kan. Iya. Itu nanti bait kedua oke mungkin sama ya. Nanti refnya itu bisa entah kapan nanti baru. Benar. Gitu. Iya, benar itu Kak. Itu Dulu sih pernah susah-susah saya gampang. coba-coba menciptakan lagu Kak. Saya ketemu refnya. Tahu ya. Tapi ayat 1 sama awalnya nggak tahu, jadi nggak jadi deh. Oh gitu. Jadi udah putus. Lanjutkan ya. Gitu. Oh. Bahkan kadang saya ketemu refnya dulu. Iya. Karena refnya. saya apa menyembah, kita kan punya waktu sendiri ya, saya menyembah. Dan itu bisa dapat refnya. Nanti nada yang untuk songnya first untuk ayat pertama itu entah kapan nanti dapatnya Iya, bisa jadi. emang benar. Wah, ribet juga ya. Menciptakan lagu itu nggak gampang loh Pak. Nah, itu saya. Tapi sebenarnya nggak ribet kalau pakai rasa sih. Aduh, perasaannya ini. Ingat mantan aja yang kayak gitu, nggak apa-apa lagi lah. Sorry ya. Wah, luar biasa. Aduh, poinnya, terima kasih Kak Shirley udah main di tempat Wayak Toso, udah sharing-sharing dari segi musisi. Terus terang, saya baru pertama kali ketemu. Iya. Sama. Enggak, Iya. kalau Kakak Shirley sih pernah
ketemu di band cafe Depok, pernah ke dulu di band cafe Immanuel. Kakak pernah ke Gimana tuh di mana ya? Immanuel Sawangan. Ya, Saya pernah. kan cuma di situ. Iya, kan. Sawangan pernah. Itu. Oh gitu. Saya itu baru pertama kali. Saya cuma dengarnya Tapi online. kalau ketemu ngobrol-ngobrol baru kali ini. Oh benar. Iya. Tapi tatamu, maksudnya lihat langsung kan? Sudah. Lihat Udah, langsung, ya? udah. Saya baru Live, pertama kali langsung ini. nyanyi. Makanya saya tadi ditanya, wah luar biasa ya kita mengundang musisi. Coba kapan saya pertama kali? Enggak. Saya mulai mulai melihat gitu kan. Waktu komen di lagu saya yang Hari Baru. Oh yang hari baru ya. Kebetulan itu, waduh, maksudnya satu kena banget dan saya juga senang apalagi lagu-lagu rohani dan kebutuhan dari orang Nias. Nah itu satu kenapa saya juga, oh ini Kak Shirley. Jadi pingin tahu Kak Shirley, ujungnya Ternyata pernah ini di Jogja ya. pernah di Jogja kayak gitu. Jadi dia komen di lagu itu, saya kan tulis, waduh saya rindu ya sama teman-teman di video ini. Mereka gimana ya, terus kami komen gitu kan, kami komen, oh iya mereka ada kok Kak, siapa ini? Memang saya belum paham juga. Ternyata pernah di Jogja juga lah. Jadi itulah masa-masa lalu ya kan. Gitu kan. Oke Kak Shirley, ada lagi? Kayaknya cukup. Oh cukup ya. Cukup. Saya sih nggak banyak-banyak. Hanya menulis lagu tadi. menulis Sepertinya akan juga menulis lagu ini. Amin. Kemarin lagi ya. Nah, ini sebelum kita lanjut apakah di akhir acara ini tips-tips buat pemain baru, istilahnya yang mau apa? Pemula lah. Gitu. Yang buat teman-teman musisi pemula. Iya. Ini sebagai kakak senior ini gimana Kak? Supaya mereka itu tetap konsisten, misalnya milih lagu rohani ya rohani, kalau lagu Nias ya khusus lagu Nias misalnya. Tapi sebenarnya bukan menutup kemungkinan untuk kedua-duanya sih. Atau karakter lagu rohani itu seperti apa dominannya? Begitu. Apa sih tipsnya Kak? Maksudnya buat pemula-pemula ini Kak? Benar. Saya mau bilang dulu kalau saya bangga ya dengan anak-anak Nias, teman-teman Nias yang perkembang respon dan pelaku di dunia musik ini sangat berkembang pesat, baik penyanyinya maupun orang-orang yang menggeluti musik atau arrangernya membuat sebuah musik itu luar biasa sih. Saya lihat dari teman-teman di Nias ya, bahkan yang dulu mungkin yang di kampung kita nggak tahu apa-apa soal itu, tapi sekarang justru dari Nias banyak sekali lahir musisi-musisi yang saya bilang wah nggak kalah juga gitu loh hasil-hasil produksi mereka gitu. Nah jadi menurut saya, kalau dari saya sih, kalau buat teman-teman yang pemula yang ingin terjun ke dunia musik, apakah itu lagu umum atau lagu rohani, sebenarnya prinsipnya kalau dari saya ya prinsip sih sama ya. Yang pertama adalah lakukan semuanya itu sebagai sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah kasih talenta, bertalenta bagi yang nyanyi, yang main musik, yang arranger. Jadi lakukan semuanya itu sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena lagu umum pun itu bisa menjadi berkat. Karena menghibur gitu kan. Dan mungkin saya lanjutkan dengan pemilihan lirik-lirik itu arahkan kepada lirik yang membangun. Itu yang umum. Berarti lirik yang membangun ya. Ya, gitu yang mendidik, dan kemudian apalagi lagu rohani. Nah, jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga konsisten melakukannya, apakah lagu umum atau lagu rohani. Lalu yang keempat ya. Bina komunikasi dengan yang pakarnya, dalam memang orang yang ini di bidang musik dan mungkin yang sebelumnya gitu kan. Jadi bina komunikasi, banyak bertanya dengan supaya bisa mengikuti perkembangan. Salah satunya bertanyalah kepada kakak-kakak sebelah saya ini ya. Iya betul ini. Jadi ketika pemula masuk ke dunia digital dan hadir sebagai musisi atau penyanyi, mereka bisa ya teman-teman hubungi bertanya. Oke, ya udah. Nah, ya silakan sih nanya sih. Soalnya kita juga musisi kan menghadirkan musisi sebagai menghadirkan
memposisikan diri sebagai penyanyi kan kaitannya dengan lagu harus Yes. didistribusikan. Benar. Jadi bagaimana langkah-langkahnya itu perlu sharing-sharing lah dengan sebelumnya. Nah, berkaitan dengan yang Kak Slamet tadi bilang antara Haris sebagai musisi, penyanyi lagu rohani atau lagu umum, nah itu kembali ke pribadi masing-masing sih gitu. Buat saya mau jadi penyanyi umum juga bagus gitu kan, nggak masalah. Saya pun nyanyi lagu umum kok gitu di pesta nikah, ulang tahun atau acara-acara umum saya nyanyi. Nah, kenapa saya memilih jalur lagu rohani? Mungkin satu kata aja saya kata itu panggilan ya, panggilan tanpa mengabaikan lagu umum. Tadi saya udah bilang kalau lagu umum pun bisa menjadi berkat. Jadi karena latar belakang saya memang saya dari memang sekolah teologi dan saya melayani full time gitu, sehingga sampai hari ini saya masih di jalur lagu rohani. Tetapi saya nyanyi lagu umum, artinya dalam di dua aliran ini lagu ini nggak ada hal yang menjadi persoalan. Yang penting kita lakukan semua dengan maksimal walaupun perlu proses dan yang terbaik dan semuanya untuk Tuhan. Oke. Bagus. Luar biasa saya kata ini saya mau nanya ini Kak Ser. Sedikit aja. Ini kan lagi heboh nih namanya dunia copywriting. Oh iya. Satu dua kata aja dari Kak Serly gimana nih menanggapinya nih Kak Ser? Oke. Ini penting sekali nih Kak Romi ya, Kak Slamet, apalagi kita yang semua bidang sih ya menghasilkan karya. Jadi karya apapun, nah kalau kita di musisi atau penulis lagu ini, ya kan kita menghasilkan lagu. Jadi kalau saran dari saya, memang itu tadi saya bilang kita bahas ya, perkembangan digital ini, perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu bisa memudahkan semua pekerjaan kita. Tetapi kita juga harus meresponi dengan cepat, secara tepat, sehingga perkembangan ini membawa dampak baik untuk kita dan juga untuk orang lain. Nah, berkaitan dengan copyright lagu, saran dari saya adalah bagi teman-teman yang memang penulis lagu atau suka nulis lagu atau fokus menulis lagu, itu mungkin bisa segera mengurus lisensi atau copyright lagunya. Gitu loh. Caranya carilah publisher yang ya teman-teman anggap itu dapat dipercaya baik, lalu cari informasi bagaimana cara mengurusnya. Karena saya menemukan banyak juga ya orang-orang yang mengurusnya itu tidak sesuai dengan prosedurnya. Ya, apa itu ya saya tidak perlu di sini, tapi cari informasi itu, berbicaralah dengan orang-orang yang mengetahuinya sebelumnya. Itu sih. Nah, kenapa kita harus mengurus lisensi atau copyright lagu atau karya lain? Yaitu pertama kita menghargai karya kita sendiri. Lalu kedua kita menjaganya dari orang-orang yang menggunakannya secara tidak bertanggung jawab. Ya kan ya? Gitu sih. Jadi itu terpelihara dengan baik, kita juga, dan itu semua ada hukumnya. Jadi tidak perlu takut mencari informasi dan mengurusnya. Itu jauh lebih baik sih. Nah, kalau seandainya gini Kak, saya cover lagunya Kak Serly, saya kan di publishingnya nanti ada aturannya kan? Apakah kalau kita bicara monetize ada yang 50-50, nah kebanyakan sama Kak Serly 50-50 atau gimana sih Kak? Enggak, ada yang memang semua ke publisher atau ke yang memiliki hak cipta. Tapi kan ada juga yang diam-diam cover lagu tanpa izin penciptanya udah langsung dibikin sendiri, diupload. Oh gitu. Nah ini maksudnya banyak itu sekarang. Kalau dari sisi saya pribadi itu sebenarnya fun-fun aja karena kan ini profesi. Kita juga maksudnya di bagian bisnis lain itu kan profesi. Nah kita memang harus menghargai itu. Nah sekarang kan mungkin saya lagi mau cover lagu Kak Serly. Nah itu aturannya gimana sih Kak Serly? Cover lagu gratis, lagi promo gratis cover ya. Lagu ya. Ya jadi gini teman-teman ya, ini sebenarnya hal yang serius ya, yang penting gitu ya. Karena ternyata dalam berkarya termasuk menghasilkan lagu, mengcover, menyanyikannya secara offline ataupun online, semua itu sebenarnya udah ada hukumnya, dasar hukumnya. Ya.
Jadi cuman memang bedanya kalau di luar negeri itu sudah sangat diterapkan. Tapi kalau di Indonesia masih orang Indonesia masih belum ada kesadaran yang lebih, kesadaran yang dalam untuk menerapkan. Bahkan mungkin nggak tahu apa itu undang-undang itu ya. Pokoknya mainin aja. Nanti cari di Google ya, Iya, cari di Google. Undang-undang hak cipta. hak cipta, khususnya copyright lagu. Iya. Cek lagi di sub Google-nya apa kayak gitu. Nah gitu ya. Nah jadi pertanyaannya tadi beliau ini mau cover lagu dan sebagainya. Sebenarnya cover lagu tidak masalah sih. Justru kalau buat saya secara pribadi dari dulu justru senang, berarti itu kan orang senang, orang suka jadi berkat sebenarnya. Nah cuma memang ternyata ada pihak-pihak yang melanggar hukum dalam tanda kutip yang ibarat itu seperti produksi 2 kali sehingga itu secara itu kan ada dari sisi ekonomi, dari jadi sisi mengambil sosial, keuntungan secara ekonomi secara dari ekonomi, karya orang lain tanpa seizin. tanpa seizin. Nah jadi gini, singkat aja, kalau teman-teman mau cover dan saya menyampaikan ini berdasarkan hukum, dasar hukumnya ya. Jadi mau cover lagu itu untuk saat ini ya jangan deh sembarangan gitu. Kalau cover lagu boleh, tapi pertama saya sarankan hubungi penciptanya. Izin dulu. Ya. Nah ini saya langsung hubungi penciptanya. Yang kedua, kalau penciptanya tidak bisa dihubungi, hubungi publishernya. Ya. Gitu. Oh, publishernya. Nah, mungkin bertanya ini gimana sih hubungin 2 pihak ini? Gampang teman-teman. Sekarang kan cari aja di Google kan, mereka ada Instagram gitu kan, ada Facebook. DM aja, kemudian inbox, gampang sekarang menghubungi siapapun. Jadi itu. Nah ini berlaku bagi semua lagu, termasuk lagu gereja. Yang kedua, yang ketiga, sebenarnya intinya gini kalau menurut saya ya, komunikasi sih. Jadi kalau pihak penyanyi lain, teman-teman saya mau bilang, ada pihak-pihak yang memang minta bayaran kalau misalnya kita mau cover lagu mereka. Oh itu nggak tanggung-tanggung ada. Tapi buat saya secara pribadi itu lebih komunikasi gitu, saling menghargai. Itu jauh lebih saya hargai komunikasi daripada nggak sama sekali. Karena memang banyak lagu-lagu kita itu diposting ulang oleh orang lain itu ya. Boro-boro dia tulis penciptanya gitu kan. Nggak ada deskripsi apa-apa gitu. Nah, jadi seharusnya setidaknya meskipun masih proses misalnya menyampaikan ke hak penciptanya ya pada saat publish apanya itu ya setidaknya kasih dong siapa penciptanya, linknya siapa gitu. Tapi lebih baik minta persetujuan dulu ya kan. Minta persetujuan dulu baru kita publish. Menurut saya sih gitu. Mungkin kalau saya pribadi kan ya, tadi saya katakan kan kita lebih penting komunikasi. Tapi bayangkan kalau teman-teman cover sebuah lagu dari penyanyi yang ternama, dia nggak mau tahu tiba-tiba dia tuntut. Nah itu yang kita hindari. Karena ada teman saya yang orang bilang tuh tukang cover lagu gitu, tapi ya it's okay sih, maksudnya bagus juga suaranya jadi berkat. Cuma prosedurnya aja dia nggak bikin kan. Oh dia bayar 50 juta lebih. Dituntut kan? Dituntut karena cover lagu rohani. Nah jadi dari pengalaman itu saya juga belajar dan mengikuti perkembangan. Jadi minimal teman-teman cover lagu siapapun tulislah di situ di cover oleh siapa gitu, oleh dia. Oh iya. Tulis cover ya. Ya setidaknya dicudul ya kak ya. Maksudnya jangan juga mengklaim itu lagu sendiri. Itu bahaya itu kan. Melanggar hukum itu. Itu pasti melanggar hukum. Jadi tulis penciptanya kalau teman-teman kenal, tulis linknya, original linknya gitu kan, itu lalu kasih kalau cover minimal tulis cover di situ. Tulis cover. Itu sih kak. Oke teman-teman Tulso, kita udah luar biasa, udah mau ke penghujung acara. Kita udah banyak dengar cerita dari Kak Sherly, pengalaman pribadi, kesuksesannya luar biasa. Sekarang lagi ngurusin lagu gitu kan, lagi collab. Jadi bagi teman-teman yang ingin collab juga, siapa tahu ya kan, bagi teman-teman yang ingin collab juga atau ingin konsultasi dengan Kak Sherly, silakan nanti di deskripsi ada kontaknya Kak Sherly, IG-nya, Facebook-nya, YouTube-nya juga ada. Nanti kita infokan di video ini, ya kan gitu ya. Nah, ada lagi
Bung Slamet? Enggak, kalau saya cukup cuma Oh. satu aja yang saya tanya tadi. Oh, oke. Kayaknya kebanyakan. Oh, kebanyakan ya. Saya bertanya. Oke, teman-teman OS Toso, terima kasih atas waktunya telah menyaksikan Oya Toso, dan terakhir nanti kita akan dengarkan lagu persembahan dari Kak Sherly yang dapat menginspirasi buat teman-teman Oya Toso. Baik, saya Romi Gule dan rekan saya Selamat Zai. dan Kak Sherly Baik. pamit undur diri, dan jangan kemana-mana, kita akan dengarkan satu persembahan lagu dari Kak Sherly. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu, di masa-masa yang akan datang, di program-program selanjutnya Oya Toso.